Di internet seringkali ada banyak sekali postingan-postingan yang unik dan menarik. Kita akan melihatnya di video ini. Ketika magnesium bertemu dengan air. Oh my god. Gila, gede banget loh ini ledakannya. Niatnya mau dipadamin, tapi justru malah terjadi ledakan yang sangat besar seperti ini. Gila. Ini adalah hal yang sangat-sangat mengerikan dan ini adalah salah satu hal yang paling ditakutkan ketika para pemadam kebakaran berurusan dengan logam yang terbakar. Dalam hal ini konteksnya adalah logam magnesium di suatu pabrik magnesium yang terbakar yang ketika dipadamkan dengan menggunakan air justru dia meledak menjadi lebih besar. Hal ini bisa terjadi karena magnesium ketika terbakar itu akan menghasilkan panas yang sangat-sangat tinggi. Nilainya sekitar 3100 derajat Celcius. Ini suhu yang sangat tinggi. Dan apa yang akan terjadi ketika kita menembakkan air, memberikan air pada api sepanas ini? Yang terjadi adalah justru airnya akan terpecah menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Dan gas hidrogen ini adalah gas yang bisa meledak, teman-teman. Dan seperti kita lihat di video ini tadi, yang terjadi adalah sebuah ledakan yang sangat-sangat besar. Untuk memadamkan kebakaran logam magnesium sendiri, di sini diperlukan metode khusus, yaitu pertama harus menggunakan bahan khusus dalam proses pemadamannya atau dibiarkan sampai proses kebakarannya berhenti sampai habis. Makanya memang ini adalah sebuah peristiwa yang sangat mengerikan, apalagi ini terjadi di sebuah pabrik. Penumpang kapal asik abadikan momen rambut mereka berdiri saat cuaca mendung, padahal bahaya petir besar mengintai. Oh my god. Gila. Du thuyền này có cái này hấp dẫn này các bạn. Cái này người ta gọi là có một cái gì đó còn ép vào trên khủng. Gila. Mọi người ơi. Walau pada ketawa-ketawa. Giống như là nữ thần mà. Mấy người làm Oh my god. 10 detik sebelum kejadian. Oke. Gila. Oke, mungkin di sini para turisnya kebetulan nggak tahu bahaya besar yang sedang mengintai mereka. Karena ketika ada kasus rambut yang berdiri seperti ini, maka itu artinya petir sedang dalam proses akan segera menyambar. Dan menyambarnya adalah di titik daerah ini. Semoga semua orang yang ada di video itu baik-baik saja. Oke, petir sendiri terjadi karena ada perbedaan muatan yang sangat besar di antara awan dan permukaan tanah. Di sini misalnya di awan ini terdapat banyak sekali muatan listrik statis bermuatan negatif dan di sini di permukaan buminya berkumpul muatan positif. Ketika muatan ini semakin banyak dan semakin kuat tegangan listrik statisnya, maka yang terjadi nanti adalah lompatan listrik berupa petir. Nah, lokasi yang akan disambar oleh petir ini adalah lokasi dengan konsentrasi muatan listrik statis yang tinggi. Dan ini bisa ditandai dari berdirinya bulu-bulu yang ada di tubuh. Misal bulu-bulu di tangan kalau berdiri, itu bisa jadi adalah tanda ketika ada banyak konsentrasi muatan listrik statis. Atau yang lebih ekstrim lagi kalau memang muatannya jauh lebih besar sampai rambut-rambut ini nanti bisa berdiri. Kau tinggal sini ke? Masuk mas. Kau tinggal sini ke? Masuk mas. Kau tinggal sini ke? Masuk mas. Beruntunglah orang ini. Karena dia terselamatkan oleh hukum fisika. Hampir aja pindah. Gila.
sampai terlempar kayak gini. Kau tinggal sini ke? Tapi untungnya setelah terlempar dia balik lagi, turun dan sampai di jok motornya lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Pertama adalah karena beruntung. Karena beruntung teman-teman pertama. Yang kedua juga karena hukum fisika. Nah, untuk paham kenapa kok ini bisa terjadi, kita perlu paham tentang konsep gerak dua dimensi yang ada di fisika. Nah, ketika orang yang dibonceng ini masih naik motor, maka di sini dia masih memiliki kecepatan maju di arah mendatar. Oke? Lalu ketika dia nabrak polisi tidur dan terlempar ke atas, maka dia punya tambahan kecepatan yang arahnya ke atas. Dan jangan lupa bahwa di sini dia juga masih memiliki kecepatan di arah mendatar. Kombinasi dari kecepatan arah mendatar dan arah ke atas inilah yang kemudian membentuk suatu gerak parabola. Dan berhubung di arah mendatar ini dia masih punya kecepatan yang sama dengan motor, maka ketika dia sudah turun, posisinya nanti bisa kembali ke jok motor seperti di awal. Di dunia nyata dalam konteks naik motor tentu ini adalah hal yang sangat-sangat berbahaya teman-teman. Makanya pegangan di motor itu sangat penting supaya nggak terjadi kayak gini. Sama juga yang membuat hal ini jadi sangat-sangat berbahaya itu adalah karena ini kan di motor ruangan terbuka, yang mana bisa jadi ada gaya gesek udara, ada dorongan angin juga dari depan. Yang mana ketika nanti ada dorongan angin dari depan, kecepatan di arah mendatarnya akan sedikit berubah, yang akibatnya bisa jadi dia akan tertinggal dan jatuhnya bukan di jok motor tapi udah langsung di aspal. The thermal shadow, the most horrific experiment in history. Bayangan termal, eksperimen paling mengerikan dalam sejarah. Orangnya sudah pergi tapi bayangannya masih diam di tembok. Oke, aku lihat video ini beberapa kali akhir-akhir ini dan ada beberapa kesalahpahaman di sini. Kalau dibilang ini eksperimen yang paling mengerikan, tentu saja enggak, teman-teman. Jadi video aslinya itu adalah ini. Ini video aslinya dari Infrared Training Center dan video ini direkam dengan menggunakan kamera inframerah. Ini hanya eksperimen biasa, orang berdiri di bawah cahaya matahari yang ketika dia diam beberapa waktu ternyata bayangannya diam padahal orangnya sudah berpindah. Kok bisa? Nah, ini bisa terjadi karena sekali lagi video ini direkam dengan menggunakan kamera inframerah. Yang kamera ini bisa merekam suhu. Nah, ketika dia diam beberapa waktu pada pose tertentu, bagian cahaya matahari yang kena tembok maka bagian itu akan menjadi panas. Sementara bagian yang tertutup oleh tubuhnya, bagian bayangannya, maka akan relatif lebih dingin setelah dia diam beberapa waktu dalam pose tersebut. Yang akibatnya ketika dia berpindah, maka distribusi suhunya akan bertahan selama beberapa waktu. Dalam hal ini makanya bagian yang tadi tertutup oleh tubuhnya masih terlihat gelap karena dia cenderung lebih dingin dibandingkan tembok yang terkena cahaya matahari langsung. Tapi ini nggak berlangsung lama karena setelah beberapa waktu tentu bagian yang gelap ini, bagian yang lebih dingin ini nanti juga akan kembali panas kembali. Nggak ada yang mengerikan dalam eksperimen ini karena ini adalah hanya demonstrasi saja. Tapi yang mengerikan adalah terkait dengan thermal shadow dari bom atom. Inilah yang benar-benar mengerikan. Terutama ini terjadi dalam proses pengeboman bom atom yang ada di Hiroshima dan Nagasaki. Ketika terjadi ledakan bom atom, ada radiasi panas yang sangat besar.
Sehingga bayangan dari orang-orang yang terkena radiasi ini tercetak di tembok-tembok. Orangnya sudah meninggal, sudah terbakar, atau mungkin sudah mati karena radiasi dari bom atom tersebut, tapi bayangannya masih tercetak di tembok itu. Inilah bagian yang mengerikan dari thermal shadow ini. Menabrak burung ketika mengudara, moncong pesawat ini mengalami retak. Gila. Ini adalah hal yang sangat mengerikan yang terjadi ketika pesawat menabrak burung. Oke, nggak semua burung itu memberikan efek yang signifikan pada pesawat terbang, karena pesawat-pesawat zaman sekarang itu sudah dilengkapi dengan berbagai teknologi, sehingga ketika dia nabrak burung atau misal jet engine-nya itu kemasukan burung, itu masih bisa ditoleransi. Tapi dalam kasus-kasus tertentu ketika burungnya ini cukup berat, maka ini bisa memberikan efek yang cukup besar pada pesawat ini. Loh kok bisa? Padahal kan burung itu cuman kecil kan? Memang sih, tapi yang perlu kita ingat adalah pesawat itu bergerak dengan kecepatan maksimal sampai sekitar 700 sampai 900 km per jam. Maka ketika ada sebuah pesawat dengan kecepatan sebesar itu menabrak burung, burungnya katakanlah hanya 2 kg, maka momentum yang dihasilkan ini bisa dianggap misal setara dengan benda seberat 100 kg yang bergerak dengan kecepatan 18 km per jam. Oke, memang burungnya sih nggak masalah, tapi dengan kecepatan sebesar ini, maka itu akan menjadi sebuah problem yang patut untuk diperhatikan. Baik, itu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian nemu postingan yang menarik di internet, silahkan tag aja ke akunku @fajrulfx, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.